Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin pagi kita sudah melanjutkan mempelajari tafsir dari surah Al-Kahfi, surat nomor 18, yaitu kumpulan ayat-ayat yang terdapat pada ayat 27 sampai 31 yang isinya penting untuk segera diketahui. Ayat yang ke-27 kemarin sudah disampaikan dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Ayatnya bunyinya begini. Ini sambil dihafal-hafalkan, barangkali mau dipakai untuk ngimami, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Ya. Ini ayat 27 ini dalam tafsir Ibnu Katsir semuanya sudah disampaikan. Nah, kita sekarang lihat tafsir yang lain sebagai pembanding. Ini namanya muqaranah, perbandingan. Muqaranah tafsir, perbandingan tafsir. Pada ayat yang ke-27 yang bunyinya sebagai berikut ini tadi, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, gitu. Watlu di sini di dalam tafsir langsung diterangkan, watlu dan bacalah dan tilawahlah engkau. Ini dari kata-kata watlu yang kalau dipisah, diuraikan, kata-kata atau kalimat watlu ini terdiri dari kata atau kalimat wa dengan utlu kalau dipisah. Tapi kalau dibaca nggak boleh wa utlu, nggak boleh. Kalau kita baca Al-Quran, baca ayat ini nggak boleh wa utlu, nggak boleh. Ya bacanya harus watlu gitu. Nah, kalau sedang belajar ilmu bahasa boleh kita jelaskan sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa kata-kata watlu ini terdiri dari kalimat atau kata wa dan kalimat atau kata utlu. Wa itu artinya dan, utlu itu artinya tilawahlah kamu. Perintah kepada satu orang laki-laki. Ya. Watlu, makanya di sini diartikan waqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Nah, kata-kata watlu dan bacalah maksudnya dan bacalah wahai Muhammad. Apa yang dibaca? Apa yang Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca? Bukan koran. Pagi hari beli koran, baca koran, bukan. Walaupun koran itu mengambil dari Quran. Koran itu kan artinya bacaan. Dari bahasa Arab, Quran itu. Quran dengan Al-Quran itu beda. Kalau Al-Quran, ya ini Al-Quran nih, firman Allah, kalamullah. Kalau Quran, apa saja bisa disebut Quran. Majalah, bisa disebut surat kabar, bisa disebut, walaupun istilahnya bukan Quran. Tapi itu bacaan artinya, ya. Watlu dan bacalah dan tilawahlah engkau wahai Muhammad. Tilawahlah ma apa yang uhiya telah diwahyukan ilaika kepadamu min kitabi rabbika dari kitab Tuhanmu. Jadi Nabi kita diperintah oleh Allah untuk tilawah apa yang telah diwahyukan kepada beliau dari kitab Allah Tuhanmu, kata Allah. Yakni, yaitu yang dimaksud dengan
kitabi rabbika adalah Al-Qur'an. Jadi makna watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Maksudnya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Jadi ini ayat adalah perintah dari Allah untuk kita semuanya, supaya di dalam hidup ini kita harus menyempatkan diri, menyempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, walaupun cuma 1, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 1 ruku, 1 ain, atau 1 juz sehari, ya, atau 1 surat sehari, boleh. Tapi harus baca pokoknya. Allah bukan hanya menyuruh membaca. Di dalam tafsir Al-Baghawi ini, tafsir Ma'alimut Tanzil ini dikatakan, dan bacalah wahai Muhammad Al-Quran wattabi ma fihi. Baca wattabi, dan ikutilah ma fihi, apa yang ada di dalamnya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran, dan diperintah untuk mengikuti apa isi Al-Quran itu. Al-Quran menyuruh kita apa? Itu kita jalani. Itu yang dimaksud dengan tilawah. Ya, tilawahlah engkau Muhammad, yakni membaca Al-Quran dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena la mubaddila li kalimatih, la mubaddila, tidak ada yang mengganti, tidak ada pengganti, li kalimatihi, bagi kalimatnya. Maksudnya kalimat-kalimat Allah Al-Quran ini tidak bisa diganti. Ini dikatakan oleh Imam Al-Kalbi, ahli tafsir Al-Kalbi mengatakan la mubaddila itu artinya la mughayyira lil Quran, li kitabihi, li kalimatihi, maksudnya la mughayyira lil Quran. Tidak ada yang bisa mengubah Al-Quran ini. Al-Quran mau dipalsukan, nggak akan ada yang bisa. Pasti ketahuan. Itu satu makna dari la mubaddila li kalimati. Yang kedua, tafsir yang kedua, la mubaddila li kalimati, tidak ada pengganti bagi kalimatnya. Maksudnya la mughayyira lima au'ada bi kalimatihi ahla ma'asihi. Maksudnya begitu. Tidak ada pengganti bagi kalimat Allah, bagi Al-Quran ini, maksudnya tidak ada, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah bagi apa yang ada dalam Al-Quran ini, bagi apa yang ada Allah telah ancamkan atau janjikan bi kalimatihi, dengan kalimatnya, kepada ahla ma'asihi, orang-orang yang mendurhakainya. Jadi orang yang mendurhakai Allah diancam oleh Allah, akan diginikan, digitukan. Dalam Al-Quran banyak ancaman Allah kan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naron, misalnya begitu. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dia Allah akan memasukkannya ke neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Itu ancaman dari Allah itu. Dan ancaman itu tidak bisa dirubah. Sekali Allah mengancam, apa yang Allah ancamkan itu akan terjadi. Persis seperti apa yang Allah maui. Nah, itu ya. Seperti kalau manusia kan enggak. Ini ada orang, kasus yang lagi rame ini. Kasus sidang Sambo ini. Mendekati vonis ini. Dulu orang semuanya ahli hukum, semua orang, hampir semua orang, dan semua pengamat hukum dan masyarakat luas pasti mengatakan ini layak dihukum mati, gitu kan? Ini layak dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Tuntutan jaksa enggak hukuman mati, tuntutannya hukuman seumur hidup aja. Itu manusia mengancam belum tentu sesuai dengan yang diancam. Oh, kamu kupukul nanti, ternyata enggak jadi mukul. Oh, kamu nanti ku pecat, kamu ternyata enggak jadi mecat. Kalau manusia itu mengancam, menjanjikan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia ancam. Tapi kalau Allah, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa mengubah kalimatnya. Kalau Allah mengancam manusia dengan kalimatnya kepada ahli maksiat, itu pasti akan terjadi.
Makanya kita jangan maksiat kepada Allah. Kita maksiat sedikit aja diperingatkan oleh Allah kok. Saya sedang introspeksi diri saya sendiri juga. Ya. Saya mudah-mudahan Allah tahu saya tidak mengeluh. Cuma cerita saja. Dan mudah-mudahan ceritanya bukan sebagai keluhan. Baru sekali ini saya menderita hemoroid. Bahasa kedokterannya hemoroid, bahasa awamnya ambeien. Dari mahasiswa saya kena sakit ambeien itu. Dari mahasiswa kelas 1, kelas 2 masih habis tamat SMA. Tapi jarang kambuh. Kadang-kadang kambuh kalau habis makan kacang, habis makan coklat, habis makan pedes. Nah, kambuh itu. Nanti dikasih salep, nah sembuh. Itu. Salepnya sekarang enggak keluar lagi. Cari-cari enggak ada lagi. Nah, jadi baru sekali ini, Masya Allah, lama benar ini. Saya makanya kemarin di Mekah saya minta ampun. Saya ingat dosa-dosa saya apa saja sih dulu ya Allah. Saya ingat semua ya Allah, ampuni semua ya Allah. Sampai nangis-nangis aku sudah. Saya ingat semuanya. Saya minta sembuh ya Allah supaya bisa nyaman ini. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah nyaman ini. Walaupun belum 100%. Ya 90% sudah 90%. Waktu berangkat umrah itu 10% itu Pak. Sembuhnya. Waduh, menderita banget saya. Nah, ini alhamdulillah tinggal 10% lagi nih insyaallah. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita berbuat maksiat walaupun sedikit pasti dibalas oleh Allah. Dan balasannya apa? Sakit. Itu ada hadisnya sudah pernah saya sampaikan di sini waktu menerangkan surat An-Nisa itu. Ya, yang Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang beriman itu akan diazab juga? Akan disiksa juga kalau dia berbuat dosa? Loh, iya si Abu Bakar. Wa ma kana li mu'minin apa ayatnya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh, lupa kan? Saya ingatnya sudah mulai berkurang benar ini. Astagfirullah. Apa ada ingat ayatnya? Pak Qayyim, Pak Iris atau Pak Fuad? Mas Fuad mana? Astagfirullahaladzim. Jadi ketika Nabi membacakan ayat itu, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah orang beriman itu akan disiksa di dunia ini karena dosanya? Nabi balik bertanya, wahai Abu Bakar, kamu pernah sakit kepala apa enggak? Pernah ya Rasulullah. Nah itu balasan dari dosa kamu itu. Jadi sakit kita itu adalah balasan dari dosa kita. Makanya kalau kita sakit, jangan diingat sakitnya, ingat dosamu apa nih dulu. Sampai dikasih sakit seperti ini. Tuh. Jadi semua sakit kita adalah karena dosa kita. Satu. Nah, kenapa orang beriman dikasih sakit? Supaya dosanya digugurkan, dihapus oleh Allah. Kalau dia kelihatannya baik-baik terus kok enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah berbuat masalah, tapi kenapa juga sakit? Dia ulama, orang soleh misalnya, tapi kenapa sakit juga? Loh, ada yang kemungkinan kedua untuk menaikkan derajatnya. Di surga nanti dia derajatnya mau dinaikkan lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi kita terima saja sudah. Sedang sakit ya diterima, dinikmati. Tuh, dirasakan. Seperti kita merasakan sehat itu. Kadang-kadang kita merasakan sehat enggak pernah dirasakan dilalui begitu saja. Padahal ketika sehat kita berbuat sesuatu yang menambah pahala kita. Nah, sudah ya. Jadi la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa mengganti kalimatnya, tidak ada pengganti bagi kalimatnya. Walan tajida, dan tidak akan engkau Muhammad mendapati tajida anta, dan tidak akan mendapati engkau wahai Rasul min dunihi, dari selain dia, min dari duni selain hi dia. Selain dia ini selain apa? Selain Al-Quran.
engkau Muhammad tidak akan mendapatkan selain Al-Qur'an multahada. Tidak akan mendapatkan multahada, tempat keselamatan. Multahada kalau dalam tafsir Ibnu Katsir kemarin, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya sampaikan kemarin, itu diartikan malja'a. Ini Ibnu Katsir mengambil makna multahada itu malja'a. Ini dari Mujahid. Kalau satu lagi Mujahid siapa namanya? Satu lagi lah, saya lupa saya ini belakangnya ini ya. Dia mengartikan multahada itu walian, pelindung, wala maulan, dan tidak pula penolong. Pelindung, penolong tidak akan engkau dapatkan kalau engkau tidak mengikuti, tidak membaca dan mengikuti Al-Qur'an ini. Gitu. Kalau Ibnu Jarir mengatakan, in anta ya Muhammad, jika engkau wahai Muhammad lam tatlu, engkau tidak mau tilawah, engkau tidak mau membaca ma'uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu, fa innahu, maka sesungguhnya la malja'alaka minallah, tidak ada tempat keselamatan untukmu wahai Muhammad dari Allah. Nabi saja diancam oleh Allah kalau sampai engkau Muhammad tidak tilawah Al-Qur'an ini dan menyampaikan kepada manusia dan menjelaskan kepada manusia dan menjalankan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini, tidak ada tempat keselamatan bagi kamu. Gitu Nabi kita. Loh, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Itu ya. Nah, kalau dalam tafsir Al-Baghawi banyak makna dari malja'a ini ya, ini saya sampaikan sebagai pembanding. Ya, la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada, dan tidak akan engkau mendapati dari selainnya in lam tattabi'il Qur'an, jika engkau Muhammad tidak mengikuti Al-Qur'an, engkau tidak akan mendapati multahada. Apa itu multahada? Qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hirzan. Multahada dia katakan hirzan. Hirzan itu tameng, perisai. Kamu tidak akan punya perisai untuk mencegah dirimu dari api neraka. Nah, orang beriman di sana punya perisai. Dan puasa kita itu adalah perisai dari api neraka. Ya, semakin banyak kita berpuasa, semakin banyak Allah akan melindungi kita dari api neraka. Ya, jadi hirzan. Yang lain mengatakan malja'a. Ini tempat keselamatan. Yang lain mengatakan mahroban, tempat lari. Tidak ada tempat lari untuk kamu yang tidak mau membaca, mempelajari dan mengikuti isi Al-Qur'an. Ini ayat ini nih. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Ini ayat 31. Nah, selanjutnya ayat yang ke-27, bukan ke-31. Ayat yang ke-28, ini kemarin sudah, sekarang kita lihat ayat yang ke-28. Oh, sebentar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan makna ayat ke-27 ini, ya, yang bunyinya watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ini kama qala, sama seperti Allah telah berfirman, ta'ala, Allah yang maha tinggi, di dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 67. Jadi makna ayat 27 surat Al-Kahfi ini sama atau senada dengan surat Al-Maidah ayat 67 yang bunyinya seperti ini. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ini, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikanlah ma, apa yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu. Maksudnya sampaikanlah Al-Qur'an ini Muhammad yang telah diturunkan kepada engkau. Wa illam taf'al, dan jika tidak engkau perbuat, wa in, dan jika
Lam tidak, taf'al engkau perbuat. Kalau engkau Muhammad tidak memperbuat apa? Membaca dan menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia. Fama ballaghta risalatah, maka tidaklah engkau dianggap telah menyampaikan risalahnya. Jadi Nabi kita dianggap belum menyampaikan pesan-pesan Allah, risalah Allah, surat-surat dari Allah kepada manusia kalau beliau belum mendakwahkan Al-Quran ini. Makanya bagi siapa saja di antara kita manusia ini, termasuk saya, termasuk Anda semuanya, antum semuanya ini, kalau sudah tahu Al-Quran harus disampaikan kepada orang lain. Walaupun cuma satu ayat. Itu yang dikatakan oleh Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Taunya ayat perintah sholat. Suruh orang sholat. Dengan saudara menyuruh orang sholat, saudara sudah menyampaikan Al-Quran. Sampaikan kepada orang yang tidak jujur. Kamu jadi orang yang jujur. Jangan bohong. Jangan menipu. Itu sudah menyampaikan Al-Quran itu. Walaupun gak usah pakai dalil, pakai Quran, gak apa ayatnya, gak apa-apa. Yang penting sudah menyampaikan. Kamu masih punya orang tua, masih. Berbuat baik sama orang tua kamu, perhatikan orang tua kamu, apa keperluan dia setiap harinya. Kamu tengok dia, kamu doakan, kamu layani. Dengan kita ngomong kita sudah dakwah itu, sudah menyampaikan ayat Quran. Walaupun nggak pakai ayatnya, karena pesan Al-Quran seperti itu dan seterusnya. Jadi Allah menyatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak memperbuat, fama ballaghta risalatah, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Wallahu, dan Allah ya'simuka, akan melindungimu, minan nas, dari manusia. Dan Nabi kita, dia disuruh oleh Allah menyampaikan Al-Quran, dan Allah menjanjikan, Muhammad, kamu gak usah takut menyampaikan kebenaran ini kepada manusia. Walaupun nanti kamu akan terancam, keselamatanmu akan keancam, ekonomimu akan terancam, ekonomi kamu bisa rusak, ya, kemudian kesehatanmu bisa terganggu karena pergi ke sana kemari, dakwah sana kemari, dan mungkin bisa dibunuh orang karena menyampaikan kebenaran yang tidak disukai oleh kebanyakan orang ini. Tapi Allah berjanji akan menyelamatkan kamu. Nah, gitu loh, ya. Ini ayat ini kata Ibnu Katsir sama maknanya dengan ayat 27 surat Al-Kahfi. Kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan ayat ini juga sama seperti telah berfirman Allah yang Maha Tinggi, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini salah satu doa waktu sa'i ini. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah kan ada doa ini. Masih ingat nggak sampean? Masih ya? Lupa ya. Panjang kan doanya Pak ya. Kalau kita nggak baca tuh nggak hafal ya, terpaksa sambil baca itu kan ya, dikalungkan ke leher kita. Kalau nggak hafal lah gimana lagi, orang nggak hafal kok ya. Ya baca mau nggak mau. Untung aja mereka pada ngerti kan, jadi nggak ditabrak-tabrak gitu. Jadi salah satu doa sa'i itu antara Safa Marwah ada ayat ini. Inna, sesungguhnya, alladzi, yang, maksudnya sesungguhnya Allah yang faradha, telah mewajibkan alaika, kepadamu Muhammad, Al-Qur'ana, Al-Qur'an ini. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan Al-Qur'an kepadamu untuk kamu pelajari, kamu bacakan, kamu sampaikan, kamu jalani. Laradduka, sungguh dia akan mengembalikan engkau Muhammad ila, ke ma'adin, tempat kembali. Ingat Muhammad, Allah yang mewajibkan Al-Quran kepadamu, dia akan mengembalikan kamu ke tempat kembali kamu di akhirat sana. Oleh karena itu, sebelum kamu kembali kepada Allah, sampaikan Al-Quran kepada manusia semuanya. Dan itu sudah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belum tamat kok, belum 30 juz. Ya, makanya kita berdoa sama Allah, minta ya Allah, berilah kami semua kesempatan untuk mempelajari Al-Quran ini sampai selesai ya Allah. Ya, beri kami kepahaman kepada Al-Quran ini. Jadikanlah kami ini ahli-ahli Al-Quran, orang-orang yang senang pada Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran ya Allah.
Ya, itu supaya menjadi kiromin baroroh, itu bersama kiromin baroroh, malaikat-malaikat yang baik-baik dan yang mulia-mulia. Jadi ini sama dengan surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 85. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu Al-Quran, sungguh Dia akan mengembalikan kamu ke akhirat tempat kembalimu. Maksudnya Allah akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya ini ke akhirat, bukan hanya dikembalikan ke akhirat, ke tempat tinggal kita yang sebenarnya. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya ini. Ini cuma tempat singgah. Dunia ini cuma tempat kita singgah saja. Cuma singgahnya puluhan tahun. Mungkin ada yang 100 tahun. Walaupun 100 tahun, kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat, nah, saat waktu di akhirat itu 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Seharinya akhirat itu lamanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, apa di antara kita ada yang umurnya 1000 tahun? Enggak ada. Umur kita enggak sampai sehari. Hanya separuh hari, mungkin 1/10 hari atau 1/4 hari dan sebagainya. Enggak ada yang lama. Ini tempat singgah kita saja ini. Untuk apa? Menyiapkan bekal untuk jalan lagi. Jadi kita di dunia dikasih kesempatan untuk istirahat. Istirahatnya dipakai untuk apa? Cari duit. Untuk apa? Untuk ibadah. Cari ilmu sekolah. Untuk apa? Untuk ibadah. Cari pekerjaan. Untuk apa? Untuk ibadah. Pekerjaan itu juga ibadah. Mestinya begitu mestinya. Ya. Jadi Allah akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke akhirat dan kita semuanya juga. Bukan hanya sekedar mengembalikan, kata Ibnu Katsir, makna ayat 85 surat Al-Qasas ini, Allah akan sa'iluka, Dia akan bertanya kepadamu Muhammad, amma tentang apa yang faradha alaika, Dia telah wajibkan kepadamu, min berupa iblahir risalah, penyampaian Al-Quran ini. Jadi Nabi nanti akan ditanya oleh Allah, "Hei Muhammad, kamu sudah sampaikan apa belum Al-Quran ini kepada manusia?" Nabi kita akan menjawab, "Sudah ya Allah." Itulah sebabnya waktu di Haji Wada, haji Nabi yang pertama dan terakhir, Nabi kan pidato panjang itu. Nabi mengatakan, "Asyahidtum, apa kalian sudah menyaksikan? Apakah aku sudah menyampaikan pesan Allah kepada kalian semua?" "Bala ya Rasulullah, sudah wahai Rasulullah." Para sahabat semua ngomong begitu. Karena Nabi kita sudah menyampaikan Al-Quran dari ayat yang pertama kali turun sampai ayat yang terakhir turun. Semuanya sudah disampaikan kepada Nabi dan dijelaskan. Dan dijalani oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ayat ke-27. Nah, ayat yang ke-28 ini Pak, lebih bagus lagi nih Pak. Cuma karena waktu sudah habis, ini waktunya sekolah kan. Jadi kita akhiri sampai sini dulu. Dan apa yang saya sampaikan tadi saya kembalikan kepada Allah yang menyaksikan kita semua hadir di sini. Semoga Allah membukakan hati kita semuanya, melembutkan hati kita yang masih karas-karas, ya, dan memberi kepada kita semua keikhlasan dalam setiap amal-amal kita, memberi kepada kita semua istiqomah, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan dan mengangkat penyakit-penyakit yang ada pada kita dan semua saudara-saudara kita dari kalangan muslimin ini. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah kemudahan, kelonggaran, keluasan, rezeki untuk ibadah kepada Allah yang banyak, luas dan barokah. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.